Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Asyifa Nur Aisyah, NIM 2511050100046, mahasiswi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Prodi Perbankan Syariah. Hari ini saya berada di Pondok Pesantren As-Salafi yang berlokasi di Desa Balung Kidul, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember. Melalui vlog ini kita akan melihat langsung aktivitas koperasi pesantren serta mendengar langsung penjelasan dari pihak pesantren. Yuk simak bersama. Pondok pesantren ini tidak hanya menjadi tempat menuntut ilmu agama, tetapi juga memiliki koperasi yang membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari para santri. Koperasi ini menyediakan berbagai kebutuhan santri seperti makanan ringan, alat tulis, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Di sini saya sudah bersama dengan salah satu pihak Pondok Pesantren As-Salafi yang nantinya akan bercerita mengenai koperasi Pondok Pesantren di sini. Mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Siti Mukarramah yang mengelola koperasi yang ada di Pondok Pesantren. Alhamdulillah saya memang berawal tidak ada basic misalnya mengelola koperasi, tapi saya punya sebelum saya buka koperasi dari dulu sama orang tua saya diajari yang namanya berjualan. Jadi mungkin ilmu yang dulu orang tua dikasihkan ke saya terapkan yang ada di pondok. Cuma kalau sekarang berbasis kayak ada manajemen keuangan, manajemen penataan model sekarang kayak istilahnya desain, terus penataan produk. Kan kalau dulu orang jualan pokok dicampur yang food non food campur jadi satu. Kalau sekarang ada tatanya sendiri, makanan ringan, menata produk pun tidak sekarpan. Kalau brandnya itu minuman santri dari depan sampai belakang harus sama. Kalau makanan ini istilahnya kitela atau Happytos jangan dicampur-campur, harus ada tata sendiri. Jadi itu yang membuat saya ternyata ada ilmunya yang dulu saya tidak tahu, hanya syukur asal diajarinya ini kamu jualan nanti kamu seperti ini. Tapi setelah saya terjun di koperasi dan ada SMK As-Salafi yang berbasis manajemen penjualan dan manajemen penjualan secara digital, saya lebih tahu bagaimana cara berjualan yang ada di koperasi. Baik Ibu, kalau boleh cerita si pesantren ini mulai berjalan sejak kapan Ibu? Tahun 2005. Sudah cukup lama nggih? Cukup lama, alhamdulillah sudah mendapatkan penghasilan yang begitu lama. Untuk sehari-hari sistem pengelolaan koperasinya seperti apa Bu? Dan saya ada kayak bukan shift istilahnya dari pagi itu nanti jam 1 tutup, jam 3 sampai jam 5 itu anak DPG, maghrib tutup, terus buka lagi sampai isya. Oh, berarti santri juga ikut mengelola gitu? Iya. Untuk kebutuhan santri apa saja yang paling terbantu dengan adanya koperasi ini? Kayak makanan, terus mengikuti tren zaman sekarang anak-anak kayak makanan yang karena anak itu banyak bosennya daripada kalau monoton ngoten. Ini tidak ada membuat varian. Jadi sebagai saya sebagai pengelola koperasi harus pintar-pintar cari inisiatif dan bagaimana cara anak-anak tidak bosan. Berarti koperasi ini cukup membantu kebutuhan santri juga nggih. Ada nggak Bu pengalaman lucu atau yang berkesan selama mengelola koperasi pesantren ini Bu? Kalau masalah lucu itu kita kan harus kayak senyum, sapa. Terus saya tuh punya kan anak itu biar anak-anak kerasan tuh biasanya kadang kan setiap anak itu yang beli kan macam-macam. Ada yang model habis itu ada yang model satu-satu. Terus ada anak itu yang tipe namanya anak itu kan ada karakter masing-masing. Ada yang cuma duduk tok, saya tanya kamu enggak jajan, belum dikirim. Nah, itu karena saya pernah merasakan ada di pondok, jadi saya bilang gini, kok cara milahnya guys, kamu tuh belum bayar. Jadi istilahnya apa, menutupi kekurangan anak itu kan takutnya kalau langsung diflorkan kan sama. Untuk selama menjalankan koperasi ini kan ya pasti ada suka dukanya. Kira-kira tantangan yang paling sering dihadapi itu apa nih? Kalau rezeki itu sudah bagiannya masing-masing. Cuma yang namanya orang berjualan itu kan harus bersaing dengan sehat. Kadang ada orang yang dari luar jualan, tapi pemikiran saya itu
bukan yang negatif tapi positif. Orang tuh pasti ada bagian masing-masing. Kadang sepi, tidak ada yang jual, ada yang beli, anak-anak beli. Apa ada orang baru, misalnya nongkrong lah di situ. Tapi saya merasa, oh pasti saya dikasih rezeki yang tidak tahunya ada orang yang lain beli. Jadi saya tidak pernah punya pemikiran, oh jualanku tidak payu, tetap nanti. Makanya setiap jualan tuh harus berpikiran yang sehat, bersaing dengan baik dan tidak merugikan orang. Ya Bu, pasti nggak mudah juga menjalani. Harapan Ibu kedepannya untuk koperasi ini seperti apa ya, terutama dalam mendukung kemandirian pesantren? Oh ya, kalau kemandirian pesantren, alhamdulillah saya itu selain ada di sini, pondok juga mengembangkan usaha kayak UMKM, kayak anak-anak saya ajari yang namanya buat produk kacang telur sama kue kacang. Itu pun saya berkembang sedikit demi sedikit karena saya pakai brand. Jadi saya itu perizinan koperasi ada, label halal juga ada, expirednya juga ada, terus PRT-nya juga ada, itu lengkap. Karena saya standarnya sudah memenuhi syaratnya koperasi. Jadi produk saya yang ada PT-nya juga ada, PT JOS namanya, jasa JOS, itu sudah ada perizinannya. Tidak segampang, kadang orang kan ngurus koperasi kan tidak segampang orang dapat langsung saja, pasti rumit dan tidak semudah orang yang enak wis begini, pasti ada. Baik Ibu, terima kasih atas waktu dan penjelasannya. Dari wawancara yang dilakukan, terlihat bahwa koperasi pesantren memiliki peran penting, bukan hanya dalam memenuhi kebutuhan santri, tetapi juga dalam mendukung kemandirian pesantren secara ekonomi. Melalui koperasi ini, kita dapat melihat bahwa kemandirian pesantren dapat dibangun melalui pengelolaan yang sederhana namun konsisten. Semoga koperasi ini terus berkembang dan memberi manfaat bagi seluruh santri. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.